Baik teman-teman, sini sudah ada format penulisan makalah. Kalian perhatikan bagian-bagian yang harus dituliskan dalam sebuah makalah. Yang pertama itu ada bagian cover. Bab 1 ini meliputi latar belakang. Kemudian bab 2 itu ada pembahasan. Dan bab 3 itu ada penutup atau kesimpulan. Dan selanjutnya ada daftar pustaka di sana. Contoh yang sudah saya contohkan dalam PowerPoint tersebut. Yang pertama itu ada judul makalah, kemudian ada logo kampus, kemudian nama, NIM, kemudian jurusan, nama lengkap kelompok, dan kampus, tahun ajaran disesuaikan dengan tahunnya. Gitu. Kalian bisa lihat sendiri di sana penulisan hurufnya dan disesuaikan. Tuh. Kemudian untuk sendiri kalian harus memperhatikan beberapa hal ya terkait dengan gambaran problem antara teori Das Sollen dengan faktanya atau Dasein. Kemudian dideskripsikan secara deduktif atau induktif. Kemudian secara rinci kemudian dikaitkan dengan teori. Ini bisa kalian temukan atau kalian cari di buku-buku, kemudian jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang sudah didapat. Kemudian dikaitkan dengan melihat atau meneliti fakta-fakta yang akan menjadi fokus penulisan tersebut. Dan dideskripsikan tentang alasan kenapa menulis materi tersebut, gitu alasannya. Kalian tuliskan di bagian akhir dari penutup latar belakang. Terus menggunakan format seperti yang sudah digambar di situ. Di format penulisannya untuk rata kanan, rata kiri, kemudian untuk pengutipan jurnal, buku, dan sebagainya. Kalian melihat daftar pustaka yang ada dalam contoh tersebut. Kalau kalian lihat untuk jurnal manajemen itu tulisannya seperti itu. Kemudian untuk yang buku-buku itu menggunakan susunan seperti itu, yang metodologi penelitian sosial dan yang lainnya. Kalian bisa mencontoh di gambar tersebut. Nah, untuk preferensi sendiri itu minimal 2 buku. Itu minimal ya. Syukur-syukur nanti lebih banyak lagi jurnalnya atau bukunya. Kalian nanti bisa mencari di website atau di internet yang nanti akan saya kasih tahu caranya gitu. Nah, caranya sendiri kalian bisa mengetikkan Google Scholar di Google, kemudian diklik di laman pencarian. Ya, di situ nanti banyak sekali macam-macam jurnal, kemudian buku, artikel, dan sebagainya. Kalian download dan dikumpulkan untuk jadi bahan penulisan makalah. Kemudian untuk selanjutnya ada core ya, core tulisannya. Di sini juga ada terdapat lebih dari 66 juta artikel yang dapat Anda akses gitu. Kalian masuk ke Google, kemudian tuliskan di sana http://core.ac.uk itu kalian klik, nanti ditulis juga di laman pencarian jurnal apa atau artikel apa yang akan kalian cari. Di situ juga ada namanya situs Perpusnas. Dan bisa downloadnya di Google Play Store ya, dan di internet juga ada gitu. Ini biasanya ada materi-materi berbentuk e-book ya, PDF. Kalian bisa mendownloadnya di sana atau meminjam buku yang ada di Perpusnas gitu. Kemudian ada jurnal
Ini juga sama, menyediakan berbagai macam jurnal. Ada jurnal kimia, biologi, fisika, teknik, dan sebagainya. Lalu ada doaj.org. Ini juga sama, menyediakan berbagai jurnal, dan juga portal garuda.org. Kalian juga bisa mencari itu ketika nanti mencari di Perpusnas atau LIPI tidak ada. Gitu. Nanti bisa cari di portal Garuda. Kemudian ada jurnal-jurnal perpustakaan kampus. Di kampus kita di UIN Seju juga menyediakan berbagai macam jurnal. Kan bisa akses di sana, juga di kampus-kampus lain, UGM, ITB, dan sebagainya. Nah, ini untuk penulisan formatnya, ukuran kanan kiri, atas bawah, kertas HBS, A4, ada font, Times New Roman, kemudian spasi 1,5. Nah, minimal halamannya itu 7 lembar. Ini include sama daftar pustaka dan judul atau cover ya. Ini semuanya 7 halaman minimal. Kemudian untuk penulisan bab itu ditulis kapital dan tebal. Nanti untuk subbabnya ditulis di awal kata, kemudian urutan alfabetis dan numerik A, B, C, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk yang istilah-istilah asing nanti ditulis, dicetak miring hurufnya. Tuh. Kemudian untuk penulisan sumber kutipan, kalian bisa melihatnya di websitenya. Nanti dilihat bagaimana mengutip sumber-sumber dari referensi jurnal, buku, internet, dan sebagainya. Kemudian untuk pengiriman makalah ke WhatsApp 1 hari sebelum perkuliahan. Jadi sehari sebelum perkuliahan, makalah dari teman-teman kelompoknya dikirimkan ke WhatsApp group. Untuk apa? Untuk supaya mahasiswa itu membaca semuanya. Ada persiapan untuk mempelajarinya. Dan juga dikirim ke PJ kelas juga. Supaya untuk disatukan, dikumpulkan jadi satu folder, dan tidak berceceran. Nanti distorkan ke saya ketika sudah jadi satu folder. Nah, kemudian untuk batasan pengumpulan sendiri, itu di minggu keempat. Jadi, minggu keempat itu batasan makalahnya itu dikumpulkan di PJ kelas. Nanti ketika sudah melewati itu ya, mungkin ada penilaian yang disesuaikan. Ya. Ada pengurangan nilai ya tentunya. Kemudian untuk penilaian sendiri, ini komponen dari mulai partisipasi dan keaktifan, kuis, kemudian diskusi, itu juga ada bobotnya sendiri, ada UTS, ada UAS, dan sebagainya. Jadi tergantung bagaimana kesepakatan kita nanti. Mau bobot berapa persen dari komponen-komponen yang sudah ada di sini. Kemudian dari presensi sendiri, kita dari awal sampai menggunakan ikhlas ya. Nah, batasannya itu jam awal perkuliahan. Misal jam 8:30, jam 8.30 mulai perkuliahan. Ya udah, nanti kalian masuk ikhlasnya pas jam itu. Langsung absen, dan nanti untuk batasan waktu akhirnya nanti selama jam perkuliahan atau sampai selesai perkuliahan. Nah, setelah itu ya tidak bisa mengikut presensi. Nah, untuk perizinan sendiri, kita memang tidak bisa untuk perkuliahan karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena takziah, kemudian musibah, sakit, itu nanti bisa mengirimkan pesan ke saya, dan juga bisa memfoto surat dan foto kegiatan gitu. Untuk media pembelajarannya, ini ada berbagai banyak pilihan. Ada aplikasi Ikhlas, Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp ya untuk pembelajaran daring. Nanti kesepakatan saja ini mau pakainya apa.
Nanti kita diskusikan di akhir itu. Dan untuk pembagian tugas dan waktu diskusi, ada beberapa tugas yang harus diperhatikan oleh yang pertama moderator, harus membuka diskusi, kemudian memberi batasan waktu diskusi. Ini mau berapa jam, 46 menit atau 1 jam, nah itu harus ditentukan dari awal. Ketika sudah waktunya 1 jam ya sudah. Gitu. Kemudian menghidupkan jalan diskusi. Ini penting supaya diskusi itu tidak terkesan monoton. Moderator harus bisa membawa diskusi itu ke proaktif ya. Jadi harus jalan diskusinya, tidak melempeng. Kemudian melempar pertanyaan, harusnya menyampaikan kesimpulan. Nah, ada juga dari materi, harus menyampaikan materi dengan padat dan jelas. Ini kira-kira waktunya 30-45 menit lah, atau bisa juga lebih cepat, itu 20 menit. Kemudian kelompoknya itu nanti menyiapkan jawaban, usahakan nanti referensi yang digunakan dari jurnal atau bisa dari kitab ya. Saya tidak melarang pakai internet, tapi tidak menganjurkan gitu. Kemudian merangkum hasil diskusi dan kemudian disetorkan nama dan NIM penanya atau yang memberi tambahan atau tanggapan. Jadi untuk penambahan penilaian keaktifan. Nah, untuk kuis sendiri nanti sifatnya insidental. Kadang-kadang nanti ada pertanyaan yang mungkin harus dijawab di minggu depan atau minggu kemarin, flashback ya, supaya kita atau pemahaman kita terhadap materi tidak kabur dan sebagainya. Ini insidental. Nah, untuk Kosma atau PC-nya, ini tugasnya untuk mengingatkan teman-teman yang presentasi, dipersiapkan betul gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan.